yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Di sisi lain, Ahmad, suami Nurul, masih berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, suatu hari, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Nurul. Pesan itu berisi ancaman dari Khalid. "Aku tahu di mana kau tinggal. Jika kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar. Aku akan datang untuk menyelesaikan ini." Nurul terkejut sekaligus ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Khalid akan sejauh itu. Dengan gemetar, ia menceritakan semuanya kepada Ahmad. Ahmad yang awalnya mencoba tenang, mulai merasa marah dan terancam. "Nurul, apa yang sebenarnya kau lakukan di sana sampai orang ini seperti gila?" tanya Ahmad dengan nada tinggi. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Mas. Semua ini terjadi begitu saja," jawab Nurul sambil menangis. Ahmad pun mengambil langkah cepat. Ia meminta bantuan teman-temannya di desa untuk berjaga-jaga. Ia juga melapor ke pihak berwenang setempat. Meskipun mereka menganggap ancaman itu hanya gertakan, namun malam-malam Nurul dan Ahmad semakin mencekam. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Nurul sedang berada di pasar, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, wajahnya langsung pucat. Di sana berdiri Khalid dengan pandangan penuh kemarahan. Khalid telah datang ke Indonesia tanpa sepengetahuan Nurul. Nurul segera berlari pulang dan mengunci pintu rumah. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia mulai mengetuk pintu dengan keras, berteriak dalam bahasa yang tidak dipahami Nurul. Tetangga-tetangga yang mendengar keributan mulai berkumpul. Ahmad, yang saat itu sedang di ladang, segera dipanggil pulang. Ketika Ahmad tiba, ia langsung menghadapi Khalid. "Apa maumu?" "Nurul sekarang sudah kembali padaku. Pergilah dari sini," bentaknya. Namun, Khalid tidak mundur. "Nurul adalah istriku juga. Aku tidak akan pergi sampai ia menjelaskan semuanya." Ketegangan pun memuncak. Ahmad, yang sudah kehilangan kesabaran, mendorong Khalid menjauh dari pintu rumah. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah benda tajam dari sakunya, mengancam siapapun yang mencoba mengusirnya. Situasi semakin kacau. Tetangga mulai panik, dan seseorang melaporkan kejadian itu ke polisi. Sementara itu, Nurul yang ketakutan hanya bisa menangis di dalam rumah. Ia merasa semua ini adalah akibat dari kesalahannya. Ketika polisi tiba, mereka berhasil melerai Khalid dan Ahmad sebelum situasi menjadi lebih buruk. Khalid akhirnya ditangkap karena membuat keributan dan membawa senjata tajam. Namun, sebelum dibawa pergi, ia sempat menatap Nurul dengan tatapan penuh amarah. "Aku tidak akan memaafkanmu," katanya dingin. Setelah kejadian itu, Nurul dan Ahmad mencoba kembali menjalani hidup mereka. Namun, bayang-bayang masa lalu Nurul dengan Khalid terus menghantui mereka. Ahmad, meskipun berusaha memaafkan, tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Rasa percaya yang dulu ada kini mulai memudar. Sementara itu, Nurul harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap keputusan yang diambilnya di masa lalu kini berbalik menjadi beban berat. Ia hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Begitulah akhir dari kisah ini, teman-teman. Sebuah pelajaran besar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti membawa konsekuensi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nurul pantas mendapatkan kesempatan kedua? Atau seharusnya ia menerima akibat dari kesalahannya sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya.
Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik dan penuh pelajaran hidup. Ini adalah cerita tentang seorang TKW di Timur Tengah yang menjalani hidup dengan dua suami. Seperti apa kisahnya? Yuk, simak sampai habis, karena cerita ini penuh dengan emosi, konflik, dan tentu saja hikmah untuk kita semua. Jangan lupa siapkan kopi atau teh ya, biar makin asik mendengarkan ceritanya. Namanya Nurul, seorang wanita sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW di Timur Tengah demi membantu perekonomian keluarganya. Di desa, Nurul sudah menikah dengan seorang pria bernama Ahmad. Meskipun pernikahan mereka sederhana, Ahmad selalu mendukung keputusan Nurul untuk bekerja ke luar negeri. Namun, siapa sangka perjalanan hidup Nurul di negeri orang tidak berjalan sesuai rencana. Ketika bekerja di sebuah keluarga kaya di Timur Tengah, ia sering merasa kesepian. Dalam kesendiriannya, Nurul bertemu dengan seorang pria lokal bernama Halid, seorang sopir yang sering datang ke rumah tempat Nurul bekerja. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman berbagi cerita, namun perhatian Halid dan sikap lembutnya membuat Nurul merasa nyaman. Lambat laun, rasa cinta mulai tumbuh di hati Nurul. Halid pun mengajaknya menikah. Nurul berada dalam dilema besar. Ia masih mencintai suaminya di Indonesia, tetapi ia juga merasa memiliki perasaan mendalam pada Halid. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Nurul akhirnya menikah secara siri dengan Halid tanpa sepengetahuan Ahmad. Awalnya, ia berpikir bahwa ia bisa menjalani hidup dengan dua cinta, tetapi semakin lama, keadaan menjadi lebih rumit. Halid mulai curiga bahwa Nurul menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Ahmad sering bertanya kapan Nurul akan pulang, karena ia sudah merindukan istrinya. Konflik mulai memuncak ketika Ahmad memutuskan untuk menghubungi majikan Nurul untuk memastikan kabarnya. Dari situ, sedikit demi sedikit rahasia Nurul terbongkar. Ahmad merasa dikhianati, sementara Halid pun mulai meragukan Nurul. Di tengah kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam, Nurul akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia merasa harus jujur kepada Ahmad dan menyelesaikan segalanya. Ahmad, meski kecewa, memilih untuk memaafkan Nurul demi masa depan mereka bersama. Namun, Nurul tidak bisa melupakan Halid yang telah memberikan cinta dan perhatian di negeri asing. Setelah berbulan-bulan merenung, Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Halid. Ia menyadari bahwa hidup dengan dua cinta hanya membawa luka bagi semua pihak. Nurul pun belajar dari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ahmad. Setelah Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Halid dan kembali ke Indonesia, ia mengira semuanya akan selesai. Namun, kenyataan berkata lain. Halid, yang tidak pernah diberi penjelasan yang jelas, merasa dikhianati. Ia terus mencoba menghubungi Nurul, bahkan mengancam akan datang ke Indonesia untuk menemuinya. Halid merasa tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga harga dirinya sebagai pria Timur Tengah yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Di sisi lain, Ahmad, suami Nurul, masih berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, suatu hari, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Nurul. Pesan itu berisi ancaman dari Halid. "Aku tahu di mana kau tinggal. Jika kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar. Aku akan datang untuk menyelesaikan ini." Nurul terkejut sekaligus ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Halid akan sejauh itu. Dengan gemetar, ia menceritakan semuanya kepada Ahmad. Ahmad yang awalnya mencoba tenang, mulai merasa marah dan terancam. "Nurul, apa yang sebenarnya kau lakukan di sana sampai orang ini seperti gila?" tanya Ahmad dengan nada tinggi. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Mas. Semua ini terjadi begitu saja," jawab Nurul sambil menangis. Ahmad pun mengambil langkah cepat.
ia meminta bantuan teman-temannya di desa untuk berjaga-jaga. Ia juga melapor ke pihak berwenang setempat. Meskipun mereka menganggap ancaman itu hanya gertakan, namun malam-malam Nurul dan Ahmad semakin mencekam. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Nurul sedang berada di pasar, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, wajahnya langsung pucat. Di sana berdiri Khalid dengan pandangan penuh kemarahan. Khalid telah datang ke Indonesia tanpa sepengetahuan Nurul. Nurul segera berlari pulang dan mengunci pintu rumah. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia mulai mengetuk pintu dengan keras, berteriak dalam bahasa yang tidak dipahami Nurul. Tetangga-tetangga yang mendengar keributan mulai berkumpul. Ahmad, yang saat itu sedang di ladang, segera dipanggil pulang. Ketika Ahmad tiba, ia langsung menghadapi Khalid. "Apa maumu?" "Nurul sekarang sudah kembali padaku. Pergilah dari sini," bentaknya. Namun, Khalid tidak mundur. "Nurul adalah istriku juga. Aku tidak akan pergi sampai ia menjelaskan semuanya." Ketegangan pun memuncak. Ahmad, yang sudah kehilangan kesabaran, mendorong Khalid menjauh dari pintu rumah. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah benda tajam dari sakunya, mengancam siapapun yang mencoba mengusirnya. Situasi semakin kacau. Tetangga mulai panik, dan seseorang melaporkan kejadian itu ke polisi. Sementara itu, Nurul yang ketakutan hanya bisa menangis di dalam rumah. Ia merasa semua ini adalah akibat dari kesalahannya. Ketika polisi tiba, mereka berhasil melerai Khalid dan Ahmad sebelum situasi menjadi lebih buruk. Khalid akhirnya ditangkap karena membuat keributan dan membawa senjata tajam. Namun, sebelum dibawa pergi, ia sempat menatap Nurul dengan tatapan penuh amarah. "Aku tidak akan memaafkanmu," katanya dingin. Setelah kejadian itu, Nurul dan Ahmad mencoba kembali menjalani hidup mereka. Namun, bayang-bayang masa lalu Nurul dengan Khalid terus menghantui mereka. Ahmad, meskipun berusaha memaafkan, tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Rasa percaya yang dulu ada kini mulai memudar. Sementara itu, Nurul harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap keputusan yang diambilnya di masa lalu kini berbalik menjadi beban berat. Ia hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Begitulah akhir dari kisah ini, teman-teman. Sebuah pelajaran besar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti membawa konsekuensi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nurul pantas mendapatkan kesempatan kedua? Atau seharusnya ia menerima akibat dari kesalahannya sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik dan penuh pelajaran hidup. Ini adalah cerita tentang seorang TKW di Timur Tengah yang menjalani hidup dengan dua suami. Seperti apa kisahnya? Yuk, simak sampai habis, karena cerita ini penuh dengan emosi, konflik, dan tentu saja hikmah untuk kita semua. Jangan lupa siapkan kopi atau teh ya, biar makin asik mendengarkan ceritanya. Namanya Nurul, seorang wanita sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW di Timur Tengah demi membantu perekonomian keluarganya. Di desa, Nurul sudah menikah dengan seorang pria bernama Ahmad. Meskipun pernikahan mereka sederhana, Ahmad selalu mendukung keputusan Nurul untuk bekerja ke luar negeri. Namun, siapa sangka perjalanan hidup Nurul di negeri orang tidak berjalan sesuai rencana.
Ketika bekerja di sebuah keluarga kaya di Timur Tengah, ia sering merasa kesepian. Dalam kesendiriannya, Nurul bertemu dengan seorang pria lokal bernama Khalid, seorang sopir yang sering datang ke rumah tempat Nurul bekerja. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman berbagi cerita, namun perhatian Khalid dan sikap lembutnya membuat Nurul merasa nyaman. Lambat laun, rasa cinta mulai tumbuh di hati Nurul. Khalid pun mengajaknya menikah. Nurul berada dalam dilema besar, ia masih mencintai suaminya di Indonesia. Tetapi ia juga merasa memiliki perasaan mendalam pada Khalid. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Nurul akhirnya menikah secara siri dengan Khalid tanpa sepengetahuan Ahmad. Awalnya, ia berpikir bahwa ia bisa menjalani hidup dengan dua cinta. Tetapi semakin lama, keadaan menjadi lebih rumit. Khalid mulai curiga bahwa Nurul menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Ahmad sering bertanya kapan Nurul akan pulang, karena ia sudah merindukan istrinya. Konflik mulai memuncak ketika Ahmad memutuskan untuk menghubungi majikan Nurul untuk memastikan kabarnya. Dari situ, sedikit demi sedikit rahasia Nurul terbongkar. Ahmad merasa dikhianati, sementara Khalid pun mulai meragukan Nurul. Di tengah kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam, Nurul akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia merasa harus jujur kepada Ahmad dan menyelesaikan segalanya. Ahmad, meski kecewa, memilih untuk memaafkan Nurul demi masa depan mereka bersama. Namun, Nurul tidak bisa melupakan Khalid yang telah memberikan cinta dan perhatian di negeri asing. Setelah berbulan-bulan merenung, Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Khalid. Ia menyadari bahwa hidup dengan dua cinta hanya membawa luka bagi semua pihak. Nurul pun belajar dari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ahmad. Setelah Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Khalid dan kembali ke Indonesia, ia mengira semuanya akan selesai. Namun, kenyataan berkata lain. Khalid, yang tidak pernah diberi penjelasan yang jelas, merasa dikhianati. Ia terus mencoba menghubungi Nurul, bahkan mengancam akan datang ke Indonesia untuk menemuinya. Khalid merasa tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga harga dirinya sebagai pria Timur Tengah yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Di sisi lain, Ahmad, suami Nurul, masih berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, suatu hari, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Nurul. Pesan itu berisi ancaman dari Khalid. "Aku tahu di mana kau tinggal. Jika kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar. Aku akan datang untuk menyelesaikan ini." Nurul terkejut sekaligus ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Khalid akan sejauh itu. Dengan gemetar, ia menceritakan semuanya kepada Ahmad. Ahmad yang awalnya mencoba tenang, mulai merasa marah dan terancam. "Nurul, apa yang sebenarnya kau lakukan di sana sampai orang ini seperti gila?" tanya Ahmad dengan nada tinggi. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Mas. Semua ini terjadi begitu saja," jawab Nurul sambil menangis. Ahmad pun mengambil langkah cepat. Ia meminta bantuan teman-temannya di desa untuk berjaga-jaga. Ia juga melapor ke pihak berwenang setempat. Meskipun mereka menganggap ancaman itu hanya gertakan, namun malam-malam Nurul dan Ahmad semakin mencekam. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Nurul sedang berada di pasar, ia merasa ada seseorang yang mengawasinya. Ketika ia menoleh, wajahnya langsung pucat. Di sana berdiri Khalid dengan pandangan penuh kemarahan. Khalid telah datang ke Indonesia tanpa sepengetahuan Nurul. Nurul segera berlari pulang dan mengunci pintu rumah. Namun, Khalid tidak menyerah. Ia mulai mengetuk pintu dengan keras, berteriak dalam bahasa yang tidak dipahami Nurul. Tetangga-tetangga yang mendengar keributan mulai berkumpul. Ahmad, yang saat itu sedang di ladang, segera dipanggil pulang. Ketika Ahmad tiba, ia langsung menghadapi Khalid. "Apa maumu? Nurul sekarang sudah kembali padaku. Pergilah dari sini."
bentaknya. Namun, Khalid tidak mundur. Nurul adalah istriku juga. Aku tidak akan pergi sampai ia menjelaskan semuanya. Ketegangan pun memuncak. Ahmad, yang sudah kehilangan kesabaran, mendorong Khalid menjauh dari pintu rumah. Namun, Khalid tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan sebuah benda tajam dari sakunya, mengancam siapapun yang mencoba mengusirnya. Situasi semakin kacau. Tetangga mulai panik, dan seseorang melaporkan kejadian itu ke polisi. Sementara itu, Nurul yang ketakutan hanya bisa menangis di dalam rumah. Ia merasa semua ini adalah akibat dari kesalahannya. Ketika polisi tiba, mereka berhasil melerai Khalid dan Ahmad sebelum situasi menjadi lebih buruk. Khalid akhirnya ditangkap karena membuat keributan dan membawa senjata tajam. Namun, sebelum dibawa pergi, ia sempat menatap Nurul dengan tatapan penuh amarah. "Aku tidak akan memaafkanmu," katanya dingin. Setelah kejadian itu, Nurul dan Ahmad mencoba kembali menjalani hidup mereka. Namun, bayang-bayang masa lalu Nurul dengan Khalid terus menghantui mereka. Ahmad, meskipun berusaha memaafkan, tidak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Rasa percaya yang dulu ada kini mulai memudar. Sementara itu, Nurul harus menghadapi kenyataan pahit bahwa setiap keputusan yang diambilnya di masa lalu kini berbalik menjadi beban berat. Dia hanya bisa berharap waktu akan menyembuhkan segalanya. Begitulah akhir dari kisah ini, teman-teman. Sebuah pelajaran besar bahwa setiap tindakan yang kita lakukan pasti membawa konsekuensi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Nurul pantas mendapatkan kesempatan kedua? Atau seharusnya ia menerima akibat dari kesalahannya sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup menarik dan penuh pelajaran hidup. Ini adalah cerita tentang seorang TKW di Timur Tengah yang menjalani hidup dengan dua suami. Seperti apa kisahnya? Yuk, simak sampai habis. Karena cerita ini penuh dengan emosi, konflik, dan tentu saja hikmah untuk kita semua. Jangan lupa siapkan kopi atau teh ya, biar makin asik mendengarkan ceritanya. Namanya Nurul, seorang wanita sederhana dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita TKW di Timur Tengah demi membantu perekonomian keluarganya. Di desa, Nurul sudah menikah dengan seorang pria bernama Ahmad. Meskipun pernikahan mereka sederhana, Ahmad selalu mendukung keputusan Nurul untuk bekerja ke luar negeri. Namun, siapa sangka perjalanan hidup Nurul di negeri orang tidak berjalan sesuai rencana. Ketika bekerja di sebuah keluarga kaya di Timur Tengah, ia sering merasa kesepian. Dalam kesendiriannya, Nurul bertemu dengan seorang pria lokal bernama Khalid, seorang sopir yang sering datang ke rumah tempat Nurul bekerja. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman berbagi cerita, namun perhatian Khalid dan sikap lembutnya membuat Nurul merasa nyaman. Lambat laun, rasa cinta mulai tumbuh di hati Nurul. Khalid pun mengajaknya menikah. Nurul berada dalam dilema besar. Ia masih mencintai suaminya di Indonesia, tetapi ia juga merasa memiliki perasaan mendalam pada Khalid. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Nurul akhirnya menikah secara siri dengan Khalid tanpa sepengetahuan Ahmad. Awalnya, ia berpikir bahwa ia bisa menjalani hidup dengan dua cinta. Tetapi semakin lama, keadaan menjadi lebih rumit. Khalid mulai curiga bahwa Nurul menyembunyikan sesuatu darinya. Di sisi lain, Ahmad sering bertanya kapan Nurul akan pulang, karena ia sudah merindukan istrinya. Konflik mulai memuncak.
Ketika Ahmad memutuskan untuk menghubungi majikan Nurul untuk memastikan kabarnya, dari situ, sedikit demi sedikit rahasia Nurul terbongkar. Ahmad merasa dikhianati, sementara Khalid pun mulai meragukan Nurul. Di tengah kebingungan dan rasa bersalah yang mendalam, Nurul akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Ia merasa harus jujur kepada Ahmad dan menyelesaikan segalanya. Ahmad, meski kecewa, memilih untuk memaafkan Nurul demi masa depan mereka bersama. Namun, Nurul tidak bisa melupakan Khalid yang telah memberikan cinta dan perhatian di negeri asing. Setelah berbulan-bulan merenung, Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Khalid. Ia menyadari bahwa hidup dengan dua cinta hanya membawa luka bagi semua pihak. Nurul pun belajar dari kesalahannya dan berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ahmad. Setelah Nurul memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Khalid dan kembali ke Indonesia, ia mengira semuanya akan selesai. Namun, kenyataan berkata lain. Khalid, yang tidak pernah diberi penjelasan yang jelas, merasa dikhianati. Ia terus mencoba menghubungi Nurul, bahkan mengancam akan datang ke Indonesia untuk menemuinya. Khalid merasa tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi juga harga dirinya sebagai pria Timur Tengah yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Di sisi lain, Ahmad, suami Nurul, masih berusaha memaafkan dan memperbaiki hubungan mereka. Namun, suatu hari, sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk ke ponsel Nurul. Pesan itu berisi ancaman dari Khalid. "Aku tahu di mana kau tinggal. Jika kau pikir aku akan diam saja, kau salah besar. Aku akan datang untuk menyelesaikan ini." Nurul terkejut sekaligus ketakutan. Ia tidak pernah menyangka Khalid akan sejauh itu. Dengan gemetar, ia menceritakan semuanya kepada Ahmad. Ahmad yang awalnya mencoba tenang, mulai merasa marah dan terancam. "Nurul, apa yang sebenarnya kau lakukan di sana sampai orang ini seperti gila?" tanya Ahmad dengan nada tinggi. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu, Mas. Semua ini terjadi begitu saja," jawab Nurul sambil menangis. Ahmad pun mengambil langkah cepat. Ia meminta bantuan teman-temannya di desa untuk berjaga-jaga